Wanita yang membawa perut hamil ini sedang berdiri di balkon, memegang kamera siap untuk mengambil gambar untuk suami dan anak-anaknya. Tapi tak disangka, pagar itu tiba-tiba pecah. Suaminya berteriak padanya berhati-hati. Tapi semuanya sudah terlalu terlambat. Rosalind jatuh dari lantai 2. Suaminya dengan cepat membawanya ke rumah sakit. Rosalind tidak dalam bahaya. Hanya kembar di perutnya. Satu anak telah meninggal. Ini sangat disayangkan terjadi. Karena Rosalind sedang hamil dan jatuh, jadi sekarang mentalnya tidak stabil. Tapi kehilangan anaknya membuatnya merasa patah hati. Suaminya hanya bisa berada di sisinya untuk melindunginya. Dia tidak tahu bagaimana menghiburnya. Dokter mengatakan mungkin Rosalind mengalami depresi pasca persalinan. Membutuhkan dia untuk menjaganya. Keduanya hanya baru saja menikah. Rosalind awalnya adalah seorang ibu tunggal. Dia hamil kembar tidak lama sebelum dia bertemu suaminya. Suaminya adalah orang yang lembut. Dia menawarkan diri untuk merawat bertiga mereka. Dua orang saling mencintai. Rosalind akhirnya hamil anak suaminya. Keluarga mereka pindah ke tempat tinggal baru, menantikan kelahiran kehidupan di dalam rahim. Tapi tidak mengharapkan hal itu telah terjadi. Will membawa Rosalind kembali ke rumah ibunya untuk memulihkan diri. Tidak lama kemudian, hari bulan penuh bayi telah datang. Tetangga dan teman semua datang untuk memberi selamat. Tetangga tua bernama Milton juga datang dan memberinya sebuah kalung yang berharga. Dia mengalungkannya di lehernya dengan tangannya sendiri. Kalian berdua sudah mengenal satu sama lain sangat lama dulu. Perlakuan Milton terhadap Rosalind agak terlalu inti. Buat suaminya memperhatikan ini. Tapi saat itu, dia tidak bilang banyak. Malam itu Will yang sedang tidur tiba-tiba kaget bangun. Dia menemukan bahwa Rosalind tidak di sebelahnya. Dia mendengar suara-suara di lantai bawah. Jadi dia pergi coba lihat. Dia pergi ke bawah tangga. Dia melihat Rosalind mempertaruhkan nyawanya untuk menggaruk dinding. Bergumam di mulutnya bahwa harus menyelamatkan seseorang. Tidak peduli bagaimana Will memanggilnya. Dia juga tidak bisa mendengar apa-apa. Seperti sleepwalker yang tidak bisa bangun. Keesokan harinya Rosalind muncul di kuburan. Tempat ini adalah tempat di mana anak-anak tanpa nama dikuburkan. Dia masih tidak bisa melupakan bahwa bayinya telah meninggal. Will mau membantu dia. Pergi dan tanyakan Milton tentang masa lalu. Di rumahnya tergantung karya seni Rosalind. Inilah foto yang diambil oleh pamannya. Dia telah meninggal karena kecelakaan. Tinggalkan dia sebuah villa di laut. Tapi dia belum pernah ke sana. Sejak itu, dia menderita depresi. Dia harus minum obat untuk mengendalikannya. Will pulang ke rumah. Lebih berdedikasi untuk merawatnya. Hari ini dia menerima sebuah paket. Tapi karena dia harus pergi bekerja jadi dia tidak bisa membukanya. Dia meletakkannya di sudut. Tetapi ketika dia pulang ke rumah, melihat ruangan dan dia bingung. Di lantai, perabotan berserakan di mana-mana. Itu semua sampah. Ini seperti seseorang datang untuk mendatangkan malapetaka rumahnya. Sementara itu, istrinya yang sedang sakit dan bayinya yang berumur 1 bulan juga menghilang. Lemari asuransi juga bersih dan tidak ada yang tersisa. Dia dengan cepat mencari di sekitar rumah. Di sudut rumah dia menemukan bungkusan telah terbuka. Di dalamnya ada foto Rosalind yang diambil dengan seseorang. Siapa mereka sebenarnya? Apa hubungannya dengan Rosalind? Itu juga memiliki lembaran film di dalamnya. Dia memutuskan untuk mengembangkan film itu. Mungkin Anda akan mendapatkan lebih banyak petunjuk. Pada saat itu, saudara kembar meneleponnya. Tidak dapat mendengar apa yang dikatakan anak-anak. Dia bahkan tidak mengerti apa yang mereka coba katakan.
Tapi di ujung telepon, ada suara burung camar. Dia menebak. Mereka telah pergi ke rumah di pantai Paman Rosalind. Jadi dia dengan cepat mengemudi ke sana. Baru saja tiba. Dengarkan suara anak-anak berdebat di kejauhan. Will mendekatnya. Mereka adalah saudara kembar itu. Will bertanya di mana Rosalind berada. Mereka bilang ibu bersembunyi di sudut gelap dan tidak mau keluar. Kemudian mereka berdua mendorong kereta dorong bayi kembali ke villa. Cepat lari ke dalam rumah. Berteriak bahwa ibunya perlu ke dokter. Will melihat kereta dorong bayi penuh dengan cangkang dan ranting. Dia dengan cepat mengeluarkan semuanya. Dia menemukan bahwa bayinya yang berumur 1 bulan sudah berhenti bernapas. Dia memegang tubuh bayi di pangkuannya dan menangis. Sesuaikan suasana hatinya lagi. Dia memasuki mansion. Menemukan Rosalind sedang bersembunyi di sudut. Dia bertanya padanya apa yang sudah terjadi. Tapi Rosalind sepertinya tidak mengenalinya. Cahaya bersinar dari luar. Dia dengan cepat naik dan menutupinya dengan kain. Saat berjuang dengan Will, dia secara tidak sengaja mendorongnya menuruni tangga. Sekarang dia baru sadar. Malam itu Will membawa anak itu ke pemakaman. Meskipun dia tidak mengerti mengapa Rosalind melakukan itu, tapi tetap memutuskan untuk membawanya pulang. Dalam perjalanan mereka bertemu Pierre. Ketika Rosalind melihatnya, langsung berlari memeluk. Sesampainya di rumah, Will menceritakan semua hal itu kepada ibu mertuanya. Dia juga mengatakan kepadanya bahwa pada usia 14 tahun, Rosalind diperkosa oleh asisten fotografi pamannya. Itulah orang yang mereka temui di laut. Adalah orang yang melecehkannya. Sejak saat itu Rosalind menderita skizofrenia. Lihat situasinya sekarang. Mungkin penyakitnya kambuh lagi. Setelah mengetahui segalanya, Will keluar untuk menenangkan diri. Milton menyelinap ke rumah mereka. Rosalind sedang sakit dan terbaring di tempat tidur. Dia masuk ke kamar. Beri dia minum obat. Lalu dia berjalan ke arahnya dan menciumnya. Rosalind seperti itu telah tertidur. Setelah keluar sebentar, juga akan kembali. Tiba-tiba ada yang menepuk pundaknya. Will dengan cepat membalas untuk membela diri. Pria itu yang didorong olehnya dan jatuh ke tanah. Sekarang akan dengan jelas melihat ialah Pierre. Dia mengatakan kepadanya segalanya telah terjadi pada tahun itu. Dia tidak pernah menyakiti Rosalind. Dia disalahkan. Tahun itu Rosalind takut menemukannya. Bahkan pelaku melanggar Rosalind dan kemudian mengambil gambar. Dia tahu tapi hanya karena dia hanya ingin menyembunyikan obsesinya. Setelah menyembunyikan koper, Rosalind dengan cepat berlari pulang. Pierre takut gadis itu berlari dan bisa jatuh. Ingin menjabat tangannya. Tapi Rosalind berteriak ketakutan. Semua orang mengira dialah yang melanggar Rosalind. Jadi dia ditangkap dan dipenjara. Dan cahaya putih pada waktu itu menyinari wajahnya. Telah membuatnya kehilangan ingatannya. Tidak ada yang bisa bersaksi untuknya. Jadi kali ini dia akhirnya keluar dari penjara. Kirim foto yang mereka sembunyikan tahun itu padanya. Semoga Rosalind bisa mengingat tahun itu. Dan akan saksi untuk menjelaskannya untuknya. Pierre mengambil sebuah foto keluar. Foto-foto yang diambil pemerkosanya dari Rosalind. Sementara secara tidak sengaja dia menunjukkan lengannya di dalam foto. Milton juga memiliki cincin yang sama di tangannya. Ternyata orang yang memperkosa Rosalind tahun itu adalah dia. Mengetahui kebenarannya, Will segera pergi ke Milton. Menyadari bahwa kebenaran telah terungkap. Dia menodongkan pistol ke Will. Mengatakan bahwa dia sangat menyukai Rosalind. Dan juga mengaguminya. Itu sebabnya dia selalu di sisinya. Tepat saat ini, suara tembakan terdengar. Tapi yang terkena peluru itu bukan Will.
adalah Militon. Rosalind melihat foto-foto sebelumnya. Kenangan lama datang kembali. Dia tiba-tiba menjadi sadar. Ambil pistol dan tembak langsung ke arahnya. Matanya dipenuhi dengan kebencian terhadap Militon. Dia ingin berurusan dengan bajingan ini sendiri. Tetapi Will menghentikannya. Karena dia dan anak-anaknya masih membutuhkannya. Dia tidak bisa masuk penjara. Will membawa pulang Rosalind. Tapi mereka baru saja keluar dari pintu. Telah mendengar suara tembakan. Ternyata Pierre tidak bisa menahan amarahnya. Dia menembak dan membunuh Militon. Keesokan harinya jenazah dan barang buktinya ditinggalkan di depan kantor polisi. Will membawa Rosalind dan kedua anaknya keluar kota. Memulai hidup baru. Film Teluk Sunyi. Rosalind tidak bisa dipercaya bahwa iblis yang memperkosanya tahun itu selalu ada di sisinya. Bahkan berpura-pura baik. Akhirnya dia juga menerima retribusi kehidupan.